Shalom, apa kabar saudara? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Semoga kita semua baik-baik saja sepanjang hari ini dalam lindungan Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita berdoa untuk memohon nikmat Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini. Sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup mulut pujian dan roh kami. Tutup mulut selama saudara kami. Tutup mulut tempat kami di mana kami mendengarkan firman-Mu. Dan datanglah Roh Kudus, ajar kami firman-Mu agar kami memperoleh rema yang benar dan memperoleh untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Amin. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjut untuk tuntunan renungan dari renunganharian.net tanggal 2 September 2022. Penggenapan penuh. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. 2 Samuel 5 ayat 3. Seorang pemuda tergeletak kesakitan karena digigit ular. Ia lalu ditolong oleh seorang kakek. Tidak disangka pemuda itu adalah saudagar kaya. Kepada kakek ia menjanjikan 20 keping emas. Padaku ada 5, sisanya aku berikan nanti, janjinya. Beberapa hari kemudian pemuda itu kembali. Ini 15 keping sisanya, katanya. Kakek itu terharu. Tak kusangka kau kembali. Padahal 5 keping emas saja sudah cukup untukku. Di usia muda, Daud diurapi Samuel menjadi raja atas Israel. Sesudah hari pengurapan itu, Daud tidak langsung naik tahta. Pengurapan ibarat janji Tuhan. Ketika Daud melangkah menuju pintu pengenapan janji, ia menemukan bahwa jalan-jalan di sana tidak mulus. Saul dan pasukannya tidak henti-hentinya memburu Daud. Seperti telur di ujung tanduk, nyawa Daud sangat terancam. Tetapi Tuhan tidak melupakan janji-janjinya. Dengan cara-cara ajaib diluputkannya si penerima janji itu dari para pengejarnya. Sampai di satu titik, Daud berhasil menjadi raja atas Yehuda, satu suku di Israel. Faktanya, Tuhan bukan pribadi setengah jalan. Pengenapan janji Tuhan tidak pernah berkurang dari isi janji itu sendiri. Pada akhirnya, Tuhan menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Ayat 3. Janji Tuhan bukan sembarangan janji. Begitu janji itu terucap dari mulutnya, itu sudah sepaket dengan waktu penggenapannya. Jangan dulu berpuas hati, andaikan sekarang ini kita baru mengecap nikmatnya kemasan dari janji-janji Tuhan. Sebaliknya, rinduan penggenapan penuh dari janji-janjinya yang akan digenapkan tepat pada waktunya. Tidak ada seorang yang lebih berintegritas terhadap janji-janji yang diucapkan selain dari pribadi Allah. Puji Tuhan ya.
dalam renungan, penulis renungan menuliskan tentang penggenapan penuh atas janji Tuhan. Memang dalam setiap sejarah, dalam sejarah awal Israel, tidak pernah Tuhan tidak menggenapi janjinya. Ya, itu yang harus kita pegang. Cuman masalahnya terkadang waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan seringkali bikin kita galau. Waktu Tuhan seringkali sulit buat kita. Karena itu terkadang kita menyerah di tengah jalan. Tetapi dengan cerita hari ini bahwa tentang cerita Daud yang akhirnya menjadi Raja Israel. Ya. Jadi Tuhan memang tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan adalah penggenap janji nomor wahid karena Dia berkuasa. Kita belajar dari sini bahwa memang sih kalau kita bertanya-tanya, apa janji Tuhan pada kita? Ya, tidak semua orang kan seperti Daud yang diangkat jadi raja. Tidak semua kan diberikan janji yang luar biasa. Ya, tapi harus diingat bahwa Tuhan Allah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dia menjanjikan keselamatan kekal. Tapi keselamatan kekal itu juga bukan part terpisah. Keselamatan kekal itu satu paket. Ya. Seperti dulu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Menciptakan Adam satu paket dengan Hawa, satu paket dengan Taman Eden. Ya, artinya apa, saudara? Tuhan itu memberikan janji komplit dalam hidup kita. Jangan khawatir. Ya. Untuk janji-janji yang spesial seperti pada Daud, menjadikannya raja. Pada beberapa orang yang dia urapi untuk menjadi pemberita firman, penuh jiwa, pendeta besar. Ya. Itu satu cerita yang lain. Tapi pada semua orang Tuhan menjanjikan keselamatan kekal. Kembali kepada Allah seperti dulu. Adam dan Hawa kembali menjadi manusia yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang diwakili Taman Eden di awal-awal penciptaan. Jadi kita harus memegang teguh janji Tuhan. Memegang teguh. Meskipun terlihat tidak ada harapan. Aku percaya Tuhan kok masih susah. Aku percaya Tuhan kok tambah susah. Aku percaya Tuhan kok makin ribet. Ingatlah saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita.
Jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang harus kita lakukan adalah menurut dan menantikan waktu Tuhan dengan setia. Seperti yang dilakukan Daud. Berapa kali dia terancam nyawanya, tapi dia tetap setia memegang janji Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Ucap syukur, kasih setiamu atas kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan tentang pengenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Meskipun waktu Tuhan bukan waktu kami, meskipun jalan terkesan terjal, Tuhan, kami mau seperti Daud, setia menanti waktu Tuhan dan setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berserah sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup mengus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup mengus tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktunya. Sampai jumpa besok hari. Haleluya.